karena mungkin saking menghargai apa namanya dengar sesuatu ya. Oke, biru. Gimana tadi ya? Menghargai. Yep. Oh my god. Lebih menghargai kan karena ya emang sepenting itu gitu loh. Sebuah ritual untuk memerankan sebuah lakon yang Ella tahu. Sabar. Aku Mbak. Bukan itu tadi. Iya emang kita mungkin dengar yang lain. Oh iya, aku tidak. Kan demo yang ini. Enggak sesuatu. Aku TV itu, suara Iya, TV. TV. Iya. Jauh TV lah singgiri tadi. Oke, say hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Auzubillahi minasyaitonir rajim ya ta. Terus Apa sih iki? Wedi aku. ayo tandut. Oke, hai semuanya. Assalamualaikum. Oke, kali ini aku lagi bareng sama ex full day dance. Siapa sih ex full day dance? Nanti dijelasin ya kakak-kakak. Tapi ada satu yang masih belum bisa kumpul karena apa sih Chan nggak bisa kumpul? Kerja terus Surabaya lagi di PSBB. Terus juga lagi zona hitam ya. Ke zoom banget gak sih, ada ngerengket banget nggak? Nyantai lah. Kan nyantai gitu loh. Terus bahas langsung sejarah full day. Mau bahas apa? Full day itu apa sih? Sebelumnya itu nama full day. Emang sebelumnya ada nama full day tuh, bukannya kita Margarin. Iya. Blue Band. Awalnya kan Blue Band. Ivon, Yulela, dan Vindi. Iya, Vindi dan Yulela. Ivon dari SMP 4 Kediri. Aku sama Ella SMP 3. kan aku. Oke. Oke, sobat. Terus habis itu basicnya adalah tradisional kan gitu. Enggak sih. Iya. Dia bukan dia itu aku tidak memiliki basic. Masuk ke segala arah. Apa ya namanya? Iya, setahu kan sepemikiranku Yulela Nur Imama itu kan ikut ekstrakurikuler tari tradisional Pas waktu SMP. Pada saat SMP. Terus ketika masuk di SMA 1, aku berpikiran bahwa kenapa sih kok nggak ada modern dance gitu. Adanya cuman adanya tradisional. namanya apa kemarin? Ekstar. SMA 1. Kita kan sekolah di SMA 1 Negeri 1. SMA Negeri 1 Kediri. Nah, terus Blue Campus. aku bilang sama si Ella, aku pengen duet dance. Aku pengen punya dance. Aku pengen punya dance, aku pengen punya grup dance. Dan pada saat MOS Ivon karena hiperaktifnya kecelakaan. Apa? Oh, aku pakai engkrang. Apa sih namanya ini?
kaki palsu, kakimu kaki palsu. digips. Oh, kakiku digips. Iya kan benar. Kakimu digips dan ada yang bilang bahwa Yvonne itu jago ngedance. Kata siapa? Bu aku lali, nek ngomong bahwa yang ngono. Terus akhirnya ketemulah ambek si Yvonne iki dengan kondisi kaki yang seperti Jadi itu. masih digips. Iya kan bener, aku kenal kamu gara-gara gue ya. Aku kecelakaan di lindas truk kakiku. Ya pokoknya aku kenal Yvonne gara-gara mau bentuk grup. Lindas banget sih. Gara-gara mau bentuk grup, akhirnya kita ngobrol bertiga. Terus coba ngajakin teman-teman lainnya. Kinanti, Kiki, Clara, Enike. Terus siapa lagi sih? Ada berapa sih? si Nindi udah ya. Nindi. Nindi ada dua, UP, Nindi UP sama UP. Nindita Putri. Bener. Uh, Terus kita sebut merek banget. Pasti Terus sebut nama. Ayo, gak apa-apa. Terus Hai Nindi. halo semuanya. Halo semuanya, miss you guys. Terus jumlahnya berapa? 12 anak. Enggak lebih. Kita kan ada yang main, ada yang Oh iya benar. benar. Alfi. Kita- Alfi sing Fionita. Fionita, Vivi, panggilannya Vivi. Nggak ngerti. Fionita. Ya itulah pokoknya. Kita banyak dan awalnya kita menggunakan nama Margarin. Kenapa Margarin itu yang milihin kita atau pelatih sih? Ingat gak? Aku lupa sih, cuman itu kayaknya inisiatif pertamanya dari pelatih. Tapi Cuman itu ada karena- singkatannya kok. Bukan singkatan sih, filosofi. Kalau margarin itu kan dia kayak useless banget ya. Kalau margarin kan dia kayak bisa dimanfaatkan ke segala aspek gitu loh. Bisa buat goreng, bisa buat makan roti, Emang bisa buat rebus. ya dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya pelatih itu milih itu harapannya adalah bagaimana kita membawa margarin dance ini, cheerlead dance ya, Cheerlead dance. cheerlead dance ini untuk bisa multifunction gitu ke segala arah, bisa berguna Ini pelatih untuk pertama kan? semas, untuk SMA kita, untuk kita sendiri dan lain sebagainya gitu. Next. Wait, pelatih pertama itu dipilihin kita nyari atau waktu istilahnya gimana sih? Emang udah nyari kita teman? kita nyari ya. Kayak kamu yang kenal kan? Karena ini dulu yang kenal. Ya aku cuma ikutan kan. Katakanlah pelatih satu Mas. Karena aku masih masih dalam masa recovery kecelakaan. Jadi tugasnya Vindi benar-benar berinisiatif nyari kru, terus nyari pelatih, ya kan Vin ya? Ya itu akhirnya baru dulu mau nggak sih diajak cheers? Nah, mau ya, aku langsung mau kok. Aku Iya. langsung Kita bertiga. Aku mau nggak? Mau. Kita Aku langsung langsung jalan bertiga. gerilya. Oh, Kita iya. langsung gerilya. Bener-bener yang jalan bertiga tuh aku inget banget. Cuman aku, Yvonne, Ella dan lainnya itu kita bener-bener pure nyari sendiri. Mungkin langsung saja cerita soal complicatednya margarin dia. Komplikasinya. Nah pertama pas setelah kita latihan kita perkenalan kan, pertama kita ngumpul terus kita perkenalan, nggak langsung latihan lah pasti, terus perkenalan, oke, nama kami ini, terus perkenalan nama pelatih gitu kan. Sebenarnya yang Kesan kamu gimana? kesan pertama aku ngelihat Mas di belakangnya banyak yang ikut, ngerti gak? Dia punya bodyguard yang cukup banyak karena emang dasar tariannya dia itu yang menurut kayaknya ini tradisional deh. Maksudnya kalau tradisional kan ya kan Nela ngerti ya, kalau tradisional harus ada unggah-ungguh namanya Idiom lah istilahnya. idiom itu apa lah? Idiomnya itu adalah idiom itu dasar dari, kalau misalnya idiom Jawa itu berarti dasarnya Jawa itu bagaimana, akarnya gitu loh. Akarnya seperti itu. Kalau istilah sopan santun misalnya kayak ya menari, kayak nari Bali atau nari Jawa, nari piring, itu kan pasti ada filosofi yang kental dengan hal-hal bau mistik kan, ya nggak sih? Enggak sih, mungkin kalau sekarang bukan enggak juga. Jadi gini, ada namanya teknis ya, teknis ya. Kalau tarian tradisi yang kayak gitu tuh ya kita ngomong teknis saja antara benar tidaknya. Tapi kalau kita sudah membawa sebuah peran ya itu emang ada mengganggunya. Mungkin langsung kita ngomong soal kesan dulu aja ya sama pelatihnya. Baru kita ngomong ke dalamnya itu.
Ya, kalau pelatih ini tuh aku kan lihat itu tadi kan, aku ngerasa emang ini pelatih emang ada istilahnya apa namanya, pengikut, ngerti nggak? Pengikut dalam artian X ya. Ya mereka lah, banyak yang ngikut lah. Dan karena ketika Mas baca matanya, terus aku baca oh di belakangnya ada ini, terus kan kalau aku itu apa ya istilahnya turun temurun kan, dari bapak terus ke kakek dan macam-macam, dan aku kan dari bapak sama ibu. Nah itu yang ikut aku kan leluhurku. Nah kalau dia seperti ngoleksi, ngerti gak? Dari istilahnya, dari aku ngerasa kayak tariannya dia itu kayak butuh ritual, butuh apa ya, butuh sebuah yang sakral, butuh sebuah yang berbau benar-benar mistis gitu loh. Mungkin bukan butuh ya. Oke, terus. Lebih ke Nanti kayak dulu Mbak Ella. Kesan dulu kan. terus aku mau nari, aku mau menciptakan sebuah koreografi, menciptakan sebuah tarian, penampilan, performance itu harus kental dengan apa namanya, syarat makna, dan itu nggak terlepas dari mereka, ngerti nggak? Dan kamu menemukan di masa, Tapi dia masih ada baiknya, ngerti nggak ada niat, aku ngerasa dia nggak ada niat jahat sih, meskipun aku masih nggak bisa ngebaca, tapi itu dia karena backingannya menutup dia dengan baik, akhirnya aku nggak bisa melihat. Ya udahlah ya, aku husnuzon waktu itu kan mikirnya kayak ya udahlah ya, niat kita nari kan, aku mikirnya gitu kan, karena emang kemampuan aku bisa ngelihat emang nggak terlalu nggak aku maksimalin gitu kan, jadi ya udahlah, akhirnya kita nari, kita latihan, ingatku gitu. Terus aku juga nah terus milihan apa tuh yang milihin kapten kan bukan aku sendiri toh. Iya, dia yang memilih karena kenapa dia milih aku, karena aku ngerasa pada waktu itu mata dia itu ngontak apa ya, kayak nitip, ngerti gak? Kayak karena nanti yang nari karena nanti kalau pas nari butuh sebuah tenaga atau apa ya, energi yang kuat untuk mengendalikan konsepnya dia, ngerti nggak? Konsepnya dia kan emang harus sakral, harus benar-benar berbau apa ya, berbau kayak ada ritual lah. Terlepas dari itu, ini kalau kita ngomong soal sopan santun ya, terlepas dia apa yang ada isinya itu siapa, yang ngisi itu apa. Jadi mungkin aja yang misal gini, topeng yang ini tapi yang ngisi bukan karakter, kan mungkin banget. Maksudnya karakter si topeng atau karakter karakter siapa si si topeng itu. Terlepas dari itu tuh emang ketika kita membawakan sebuah penokohan atau lakon, ya kita harus tahu betul dia itu siapa dan bagaimana. Dan istilahnya kayak gini aja lah, misal Vindi ya, aku mau menceritakan tentang Vindi. Di realitanya Vindi itu adalah orang yang misalnya pendiam, ramah dan sebagainya. Tapi ketika aku pakai topengmu, aku pakai gerakan yang jahat, terima nggak kamu? Nggak, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kita menghargai makhluk ya, bukan makhluk seperti itu, tapi ya sesama gitu. Iya. Kita menghargai sesama, bagaimana sesama makhluk Tuhan. Iya, sesama makhluk itu. Bagaimana sih kita bisa ngomongnya ya, saya Memanusiakan. bukan manusia Salah. Oh ya, lupa, bukan manusia ya. Memerangkan. Manusia menganggap dia itu Menyamakan. bukan menghormati lah. menghargai, lebih pada menghargai ya, Oke. menghargai keberadaannya, bahwa itu emang ada. Jadi aku punya satu cerita ketika aku kuliah seni di salah satu universitas tuh, dia tuh orangnya logis, kakak kita itu orangnya sangat logis sekali, dan dia kebetulan membawa sebuah toko gitu. Ketika membawa sebuah toko, kayak aku pernah juga bikin karya ya, Kili Suci itu. Yang di gua Yang di bawah itu kan ada karakter Kili Suci. Nah itu nyuwun sewu Nah. itu di Indonesianya saya permisi gitu ya. Dan aku harus mempelajari betul melalui teori dia itu siapa, karakternya gimana. Dan ada sebuah ritual yang itu dilakukan oleh pemangku, namanya Pak Mangku Joko. Aku masih ingat banget. Walaupun kepercayaanku adalah Islam, tapi ya aku menghargai ya. Pemangkunya itu orang Hindu asli, orang Hindu yang di jaga pura itu gua. loh. Bukan jaga gua. jaga gua, maksudnya pura mana? Pura Yang di Kolong Selama Mangleng itu kan ada pura. ada pura orang tahu. Hindu itu kan
orang yang sangat menghargai tentang alam semesta Hmm. gitu ya, dia kepercayaan kayak gitu. Jadi aku ikut di guanya itu ketika dia permisi, ya aku dengan cara aku ya nyuwun sewu, apa namanya, ya Allah saya mau minta izin untuk melakukan ini. Itu yang nggak aku lakuin ya. Banyak hal-hal yang janggal juga. Udah permisi itu udah banyak hal yang janggal, apalagi kita mungkin pas saat itu masih sangat awam ya dengan hal seperti itu. Aku pun juga seperti itu. Iya, kita cuma tahunya nari Makanya perform. ketika sebenarnya bukan salah harus mengagungkan apa yang ada di isinya, cuman lebih pada Menghormati. menghargai Menghargai. bahwa kita menganggap dia itu ada gitu. Dan kita juga menghargai apa sih dia gitu, bagaimana sih dia Harus berkenalannya seperti apa? Menganggap dia ada itu harus gimana? Itu harus kita. menganggap dia ada dengan cara mengetahui siapa dia gitu. mengetahui sosok dia itu. Mengetahui dia itu karakternya bisa Pak. Ini berat banget nih Amit. Kalau pasti ritualnya luar biasa karena bukan sosok yang sangat biasa itu. Aduh, merinding. Terus Isi aku sudah merasakan. Tak apa, lanjutin. Niat kita baik kok. terus Tak apa-apa. tapi kalau biasa itu ritualnya aduh gak karuan. Agak keras suaranya. Oh iya, Tapi Kediri itu aslinya gitu. Kata bapakku sih. Ya itu. jadi sebelum tampil kamu kan biasanya kan karena bapak kan mengerti ya apa sejarah. cuman belum nge aja sih dulu ya. Karena ya itu makanya kan aku kan pas latihan emang nggak pakai, nggak dibolehin pakai, hanya pas perform. Wah itu kesalahan fatal sih kalau Nah. kayak gitu. Secara teknis aja udah fatal gitu. Bahkan kalau ada di apa ya, di salah satu universitas ya, aku nggak mau ngomong. Aku pikir itu nggak logis tapi ya nggak ngerti ya gitu. Itu ada yang sampai dikelonin gitu loh, ngerti nggak sih? Yap. Misalnya kamu kayak besok ujian karakter gitu, terus kayak topengnya peralatan itu kayak dikelonin biar itu nyatu gitu. Iya. Dan selama latihan harus pakai itu gitu. Biar nyatu sama diri kita. Nah aku nggak tahu nih Tapi yang aku salah yang mana ya. belum logis ya. Aku masih belum ngeh di ini aku. Cuman mungkin ya emang ada gitu. Ya aku menghargai aja emang tuh. Ya ada. Dan mungkin aku cenderung anak yang waktu itu nggak menghargai, ngerti nggak? Iya, namanya juga masih muda. belum ya. ngerti. Belum ngerti, bukan menghargai sih. Apa sih lah belum ngerti. Belum nggak aja sih. Diterangin harus kayak gini. Aku seingatku nih, ya semoga nggak salah ya. Ya emang kalau makanya ini kamu pulang aja. Nanti kalau misalkan topeng ini udah mau dipakai, dikabarin aja mau diambil atau mau dianterin, ya sebaik itu gitu kan. Saking ya oke lah. Karena mungkin saking menghargai apa namanya? Dengar sesuatu ya. Oke, biarin. Mana tadi ya? From left side. Yep. Oh my god. Lebih menghargai kan karena ya emang sepenting itu gitu loh, sebuah ritual untuk memerankan sebuah lakon yang Ella tahu. Sabar. Aku Mbak. Bukan itu tadi. Iya emang kita bikin dengerin yang lain. Oh iya, aku tidak. Kan demo yang ini. Enggak sesuatu. Aku TV itu, suara Iya, TV. TV. Ah, iya. TV lah singgiri tadi. Oke, say hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Auzubillahi minasyaitonir rajim ya tahu. Terus Apa sih ini? Wedi aku. tapi kayak emang yo apa ya sebuah pelajaran gitu kayak ya apa ya emang kita nggak bisa menganggap mereka itu Nggak bisa ada. diremehin. Nggak bisa Cuman diremehin sebuah kayak gitu. objek aja nggak bisa. Kita harus mempelajari secara subjektif juga. Ketika Iya. kita mau mengajak mereka untuk misalnya kalau kita nari itu kan adalah sarana komunikasi Iya, benar. melalui gerak kan. Kita Yap. juga harus mau nggak Sih kita ajakin ngobrol, mau nggak sih kita ajakin komunikasi? kita mau komunikasi, kita mau show up nih soal kamu, mau nggak gitu. Amit ya, diperbolehin permisi ya. nggak sih kayak Nah. misalnya aku nih nge-story gitu, misalnya aku nge-story bareng sama si Ivon sama si Ella nih, tapi kalau mereka jangan di-share dong, aku nggak ya kita pakai hargai gini nih, aku kayak gini nih, kayak gitu kan. Ya mungkin Dia belum siap lah. bukan belum Kayak- siap sih, mungkin biar nggak sembarangan aja sih kan, masih kayak dihormatin gitu loh. Topeng itu nggak boleh taruh bawah, ngerti nggak? Tolong jangan minimal taruh di apa ya kursi segini nih setara sama kita duduk tuh nggak boleh. Kayak di kursi gitu, di meja. Kalau aku punya Ya, ininya, punya apa namanya teori secara logisnya ya. Iya, butuh kok butuh. Jadi kita saling aja ya. Yep. Saling bukan cuman kenapa kok itu nggak boleh ditaruh bawah. Itu adalah cara
kita pelaku seni yang hidup dari seni itu sendiri menghargai apa yang kita gunakan untuk hidup gitu. Itu kan peralatan kita untuk hidup. Kalau aku ngomong sampur ya, selendang itu loh. Itu kalau di tempatku tuh nggak boleh dilangkain, nggak boleh diinjak. Terus gamelan tahu nggak? Jadi kayak sebuah bendera yang harus kita hormati. Karena dia membantu kita loh untuk hidup gitu. Sama aja kayak misalnya orang nggak sih dia yang